Ketika sebuah angkutan kota lewat, saya menyetopnya. Hanya ada saya, seorang penumpang, dan supir tentu saja. Tidak berapa lama dari saya naik, penumpang yang tadi pun turun. Dan ternyata tidak membayar. Dia mengucapkan, terima kasih ya, besok kita bertemu lagi. Supirnya tidak marah. Rupanya itu kawannya. Dia mengatakan, ya, kita jumpa lagi besok. Setelah angkutan kota berjalan menembus dinginnya kota Bandung, saya mengajak berbincang supir angkutan kota itu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana setoran? Justru pukul 11 begini saya masih keluar karena setoran saya belum cukup. Ya, mungkin kalau setoran ini saya setorkan semuanya terpenuhi juga. Tapi saya belum bisa membawa uang untuk ke rumah. Jam berapa Bapak keluar? Saya keluar dari siang hari. Sampai jam berapa? Sampai jam 1 dini hari. Dan Bapak belum punya uang untuk dibawa ke rumah? Ya, karena saya gunakan waktu yang 1-2 jam ini untuk mencoba mencari. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada saya rezeki untuk saya bisa bawa pulang ke rumah. Sahabat MQ, terus terang, malam itu saya semakin menggigil ketika saya turun dari angkutan kota. Saya berpikir, bagaimana rasanya seorang ayah dari 3 orang anak pulang ke rumah tidak membawa uang sepeser pun. Dan dia memang hanya mendapatkan uang setiap hari. Tidak seperti mereka yang bekerja di kantor-kantor yang sudah pasti mendapatkan uang bulanan. Supir angkot membawa pulang ke rumah uang sisa dari setoran yang disetorkan kepada majikannya. Saya sempat bertanya, di mana anak-anak supir angkot itu sekolah? Pak supir itu menjawab, yang satu masih sekolah di SMA, tapi kakaknya justru sudah tidak sekolah. Kenapa? Tanya saya. Dia beri kesempatan kepada adiknya, katanya. Karena saya memang tidak mampu membiayai semua anak-anak saya. Jadi harus ada yang mengalah untuk tidak sekolah. Malam semakin dingin dan saya semakin menggigil. Sahabat MQ, tidak lama dari peristiwa itu saya berjumpa dengan seorang office boy yang sedang dengan sangat tekun membersihkan lantai kantor. Saya bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu hari ini, Kang? Baik, Pak, alhamdulillah. Pakai apa ke sini? Naik angkot? Loh, motornya kemana? Wajahnya tiba-tiba berubah. Itulah masalahnya, Pak. Motor saya patah, katanya. Patah, katanya. Iya, bodi motor saya patah. Kemarin saya masukkan ke bengkel dan saya belum bisa memastikan apakah motor itu akan diperbaiki atau tidak. Kenapa? Kata saya. Saya segera membandingkannya dengan orang-orang yang ketika mobilnya sedikit tergores segera memasukkannya ke bengkel dan melakukan klaim kepada asuransi, dan dia bisa menggunakan mobil yang lain atau menggunakan taksi. Office boy teman saya ini kemudian bertutur, saya tidak tahu apakah saya bisa membayar uang perbaikan motor saya. Kenapa? Ya pastilah di atas 700.000, Pak. Sementara uang saya memang pas-pasan. Tidak mungkin saya bisa membayar 700.000 untuk memperbaiki motor. Kalau saya bayarkan untuk memperbaiki motor sebesar itu, lantas apa yang saya bisa bawa pulang ke rumah? Sahabat MQ, kawan saya yang office boy itu atau sopir angkutan kota yang saya ceritakan adalah orang-orang yang Allah turunkan ke dunia ini untuk menjadi cermin bagi kita, untuk menjadi alat bagi kita untuk memantulkan diri. Rasulullah SAW bersabda, untuk urusan-urusan dunia hendaklah kamu melihat kepada yang lebih kurang darimu, supaya kamu tidak lelah. Jangan membandingkan dengan yang lebih tinggi, karena kita selalu kemudian merasa ingin mengejar, dan ketika yang dikejar berlari semakin cepat, kita semakin jauh tertinggal. Tapi apakah cukup
ketika kita hanya melihat yang lebih rendah, lantas kita berujar, Alhamdulillah ya Allah, bahwa ternyata Engkau berikan kepada kami kebaikan, kesejahteraan, keselamatan lebih baik dari yang diterima oleh teman-teman kami. Rasanya sih tidak. Satu ketika Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebajikan yang lebih utama setelah iman selain mendatangkan manfaat bagi orang lain, dan tidak ada kejelekan yang lebih jahat setelah kemusyrikan selain mendatangkan kesengsaraan pada orang lain. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di waktu pagi berniat untuk membela orang yang teraniaya dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, baginya ganjaran seperti ganjaran haji yang mabrur. Atau dengarkanlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa berjalan untuk memenuhi keperluan saudaranya pada satu saat di siang hari atau malam hari, baik ia berhasil memenuhinya atau tidak berhasil, itu lebih baik baginya daripada itikaf 2 bulan. Sahabatku, ketika kita berjumpa dengan kesulitan orang lain, maka yang segera harus terpikirkan adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Seperti Allah telah menolong kita, maka kita harus bertekad menolong mereka. Mungkin sekarang kita belum bisa, mungkin uangnya tidak dari kita, tapi bertekad dan berbuat membantu saudara-saudara kita yang kekurangan adalah sebuah kebajikan. Dan kita akan menjadi sangat bahagia ketika bisa membahagiakan orang lain. Bahagia karena membahagiakan orang lain, percayalah, jauh lebih tinggi dan lebih awet ketimbang kita mengejar-ngejar kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Bukankah tidak beriman di antara kita sebelum kita bisa mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri? Bukankah juga tidak beriman kita kalau kita bisa tidur dalam keadaan kenyang dan saudara kita tidak bisa tidur karena kelaparan? Semoga kasih sayang yang Allah berikan kepada kita bisa kita tularkan kepada kasih sayang untuk menyayangi saudara-saudara kita. Semoga hidup menjadi lebih indah dengan kasih sayang di antara kita. Terima kasih. Saya Budi Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.